yang berefleksi nanti. Saya dulu yang melakukan refleksi. Untuk pelaksanaan di kelas saya tadi Pak, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik menurut saya, daripada yang saya semester 1 dulu. Anak sudah bisa lebih bisa mengondisikan muridnya, anak-anak tertib. Hanya saja tadi yang Alvaro itu Pak marah karena temannya ada yang ganggu. Ternyata keganggu sedikit saja dia itu langsung marah gitu dan mau membales. Nah, gitu saya, ayo duduk dulu, gitu tetap maksa pengen balas gitu. Nah, mungkin itu yang kurang kondusifnya di situ. Kemudian saat anak-anak presentasi itu suaranya itu Pak, kalau disuruh ayo yang keras itu masih seperti malu-malu. Nah, mungkin itu nanti saya minta saran jenengan bagaimana sebaiknya presentasinya agar anak-anak itu berani. Hanya beberapa yang berani mengeluarkan suara yang lantang, yang lainnya sedikit malu-malu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Izin menyampaikan refleksi siklus saya hari ini untuk kondisi dari kelas. Saya merasa daripada siklus saya yang semester 1 kemarin ini cukup lebih bisa saya kondisikan. Entah ini kebetulan atau karena tadi kan cukup banyak yang tidak masuk 4-5 anak, jadi saya merasa cukup bisa saya kondisikan. Lalu mungkin untuk kesulitannya tadi ada beberapa kelompok yang tidak membawa center Pak, jadi mungkin saya agak kesulitan untuk tadi prakteknya secara bergantian. Ini itu saja dari saya. Dari Bulia tadi untuk meningkatkan percaya diri anak ketika diskusi ini. Salah satunya kita harus membiasakan ya, ketika jadwal mengajar ataupun bukan jadwal untuk siklus, dengan bisa sekali masuk ke kelas itu ngajar tanpa mau itu tidak apa-apa. Saya coba mau ngajar ini, jadi diselesaikan. Misalnya selesainya sampai saya mau coba dulu satu mapel, fokus ini yang saya pegang, terus biar apa? Dengan bisa mengarahkan anak ini ya bisa membangun kepercayaan diri anak. Jadi semakin sering anak-anak itu kita ajak berbicara, kita ada interaksi, itu anak-anak dengan kita itu semakin dekat, jadi semakin gampang mengerjakan. Kemudian juga anak itu merasa yang ngajar ini bukan orang lain, ini sudah guru saya. Kadang anak itu merasa yang mengajar ini bukan guru saya, dia jadi cuek. Anak-anak buat mau ketika kita membiasakan, mungkin ketika ada waktu, kemudian meskipun bukan jadwal untuk siklus, sesekali coba satu mapel, entah itu mapel seni rupa yang nggak umum, yang misalnya yang bukan mapel yang dalam tanda kutip pelajaran yang wajib ya, kayak seni rupa, mungkin pas bahasa Jawa sesekali tidak apa-apa, mungkin pas apa ya, pelajaran yang tidak terlalu berat ya, karena ada kepercayaan diri, kemudian bisa aktif. Selanjutnya pemanfaatan media, nah itu yang selama ini terpaku di pikiran kita itu media itu pasti harus PowerPoint, harus gambar. Padahal papan tulis itu juga media. Dulu semester 1 pernah saya sampaikan, papan tulis itu juga media, itu juga bisa dimanfaatkan. Satu contoh, kita menuliskan tanggal di papan tulis itu juga salah satu persiapan kita sebelum mengajar. Itu juga menjadi atensi kalau nanti dinilai, itu juga menjadi perhatian. Jadi memanfaatkan media yang ada di situ. Untuk gurunya, selanjutnya untuk gurunya, dari pengamatan tadi memang sudah ada progres untuk guru ini jauh lebih bagus daripada sebelumnya waktu di semester 1.
mulai dari belajarnya, kemudian persiapan, kemudian juga bahan ajarnya itu sudah berkembang. Saran saya untuk di bagian ini anak ketika berkelompok, nah, ini kan tadi ada beberapa yang anak perempuan saya perhatikan tidak mau ikut aktif ya, itu nanti diingatkan saja ketika melihat anak seperti itu, ayo kayak kesepakatan kita dalam berkelompok apa tidak belajar supaya anak itu sadar terus oh saya harus seperti itu, jangan sampai menjadi temannya. Kemudian ini menggunakan bahasa seperti ini enggak. Kemudian kalau anak itu berbicara aku, tolong diingatkan ya, jangan biasa kan saya. Oke. Itu saja. Terus yang terakhir evaluasi itu kan kita gunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan pembelajaran yang kita rumuskan, ya kan? Jadi sebaiknya tujuan pembelajaran itu dicantumkan ketika jenengan buat pertemuan persekolah. Itu kan seperti kisi-kisi kan? Saya tadi lihat di dunia itu sudah bagus, ada indikator, ya kan? Ada indikator, ada butir soal, ada persekolahnya. Sebelah kirinya itu dicantumkan TP-nya, tujuan pembelajaran yang di awal. Jadi satu tujuan pembelajaran itu nanti mencarnya dapat berapa indikator. Nah, dari indikator itu ditarik menjadi beberapa soal. Jadi orang ketika melihat evaluasi kita itu soalnya ini diperoleh dari mana, nggak ngasal itu soalnya. Jadi asal usul dari si soal ini jelas kok. Soal ini digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran yang A. Soal ini tujuan pembelajaran yang B. Apabila belum tercapai, berarti kan yang perlu dievaluasi kan tujuan pembelajaran yang A atau yang B. Jadi memudahkan kita untuk melakukan tindak lanjut ya, refleksi tindak lanjut, entah itu remedial, entah itu pengayaan bagi yang sudah bisa, itu bermanfaat sekali. Jadi lebih indikatornya lebih nampak. Jadi bisa dimasukkan di tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja terkait refleksi hari ini. Kalau nanti seperti yang disampaikan Bu Juni kemarin untuk supervisi ketika nanti yang dulu di sini itu tolong diberikan apa lampirannya sama modul ajarnya, jangan yang ada di HP ya. Upayakan sebisa mungkin dicetakkan juga, baratnya kan ini performanya jenengan kan memang apa ya istilahnya pertarungan bisa-bisanya kalau di siklus kan ada dipantau kan, kecuali kalau nggak siklus jenengan nggak pakai RT itu nggak masalah, ngajar masuk ini kan ibaratnya kayak di gawe ini kan kalau orang Jawa bilang. Jadi tolong disiapkan, jangan sampai seperti Pak Arsi kemarin terulang kembali ya. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu nampak jadi nggak serius, jadi kesannya itu nggak serius ya. Kemudian kalau di modul ajar, kalau pengajaran sudah bagus semua detail ya, jadi pakai ChatGPT boleh, tapi jenengan ubah. Biasanya ChatGPT itu di kegiatan pembelajarannya itu umum, hanya berkelompok membahas apa kan nggak ditulis kan, iya kan? Sama kemarin saya lihat punya Pak Rizky itu kan umum sekali, universal di kegiatan pembelajarannya, tidak mengaitkan materi sama, jadi kelihatan. Jadi seperti itu boleh, tapi tetap diubah. Jadi ada spesifiknya. Jadi ada pembedanya antara modul jenengan, modul ini, modul meskipun menggunakan strategi atau model pembelajaran yang sama. Jadi bisa ada khususnya. Pak, untuk saya sama Ibu Rani juga evaluasi sekalian atau kapan? Kami juga kemarin Juni Pas sekarang boleh ya Pak? boleh silakan. Untuk saya kan kebetulan sama kayak Pak Rizky itu kan di kelas di bawah itu Pak, otomatis itu kan kelasnya
tua dulu. Jadi ada kotak-kotak itu Pak. Iya. Dan saya pakai LCD pun kecil kayak Pak Rizky itu Pak. Terus saya kayak katanya Bu Asa itu disuruh mau pilih yang putih atau yang kuning Pak papannya. Kalau yang putih itu nggak ada kotak-kotaknya. Terus kalau kata Bu Asa kalau yang putih nanti takutnya anak-anak itu laptop dan juga kabel laptop tuh nggak sampai Pak. Terus anak-anak takutnya pas main atau itu pas kena barangnya gitu. Jadi saya pakai yang kuning. Nah kalau yang kuning itu benar-benar kecil Pak. Saya belum bisa tahu solusi untuk hal tersebut. Lalu yang kedua untuk kelasnya itu alhamdulillah kondusif dan kepedulian juga itu udah peningkatan daripada yang kelas 4. Kalau lebih kondusif lebih bisa diatur anak-anaknya. Nah yang presentasi itu Pak sama Pak memang benar-benar tidak terdengar Pak anak-anak itu waktu presentasi. Karena saya sudah bilang dikeraskan. Nah waktu saya pernah asistensium sama Bu Asa itu menerapkan membaca nyaring itu Pak. Dan itu disuruh keraskan, diulangi sampai 3 kali 4 kali itu benar-benar anak-anaknya itu tetap kecil Pak suaranya itu Pak. Ya memang anaknya tuh di sana kelas 5 itu suaranya belum keras Pak. Untuk mengalahkan kendala semacam itu dari kelas 4 yang 5A sekarang kan dulunya kelas 4A itu juga kendalanya bersuara. Tapi kalau pembacanya mereka bisa membaca semuanya satu saja yang bisa membaca itu yang kendalanya itu ketika disuruh membaca pun itu nggak mau, dia nggak mau keras, cuma baca pelan gitu. Yang mungkin bisa sekali dipancing dengan game yang bersuara atau menyanyi bersama dulu per kelompok ya, jadi maju ke depan itu dengan ya kelompok itu sekali boleh buat SBG. Jadi setiap kelompok bisa untuk membuat yel kelompoknya sebelum presentasi itu yel dulu, itu nggak apa-apa. Mungkin lebih kreatif lagi yelnya dibuat berkaitan dengan materi, itu malah lebih bagus itu. Jadi melatih anak ini untuk berani bersuara. Untuk yang proyektor nanti bisa pakai itu layar yang tarik itu kan di sana ada 3 boleh kita bisa ada setan layar. Jadi Pak Guru tinggal narik aja, tinggal kakinya kayak tripod itu, kakinya kan bergerak jadi 4, terus ada tiangnya ke atas dicantol ini terus ditarik ke bawah pakai itu aja. Itu silakan. Makanya saya di sini ketika jenengan mengajar kan saya selalu mengingatkan sebelum hariannya dengan butuh apa nanti saya carikan ya, disiapkan keperluannya, entah itu proyektor, entah itu speaker ya. Kalau speaker ya mungkin dicek dulu entah itu baterainya habis. Kadang speaker itu baterainya habis, dicas itu tidak mau, harus penuh dulu baru dia bisa bersuara itu. Ini disiapkan dan sampai ketika dari dia itu ada kendala teknis. Mungkin kalau dari saya karena kelas yang saya gunakan sama dia mungkin kendalanya hampir sama Pak. Tapi kemarin pada saat memulai pembelajaran saya bikin perjanjian sama Alvaro gitu kan Pak. Alvaro yang nanti video minta tolong jangan marah, jangan. Alhamdulillah itu dari awal sampai akhir Alvaro bisa dikendalikan Pak. Karena tidak mengganggu temannya sama sekali dan dipancing-pancing sama Neo sama Fadil kemarin alhamdulillah tidak terpancing Pak. Untuk refleksi saya mungkin yang belum saya terapkan sudah jenengan sampaikan tadi. Saya sering menggunakan bahasa yang kurang Papua kemarin, sama saya sudah memanfaatkan papan tulis tapi saya lupa menuliskan tanggal di atasnya Pak. Terus sama pada saat presentasi yang pertama suaranya kurang keras tadi, terus yang kedua anak-anak itu tunjuk-tunjukkan Pak, kamu aja yang baca, kamu aja yang baca. Mungkin kalau untuk anak yang meri-merian nggak mau maju ya itu kita dimotivasi per kelompok itu nanti yang berani menyampaikan hasil diskusinya dapat apresiasi, entah itu tepuk tangan, entah itu bintang, entah itu nilai super khusus. Kadang saya seperti itu. Bahkan untuk memancing anak berani berpendapat, kadang saya begini, anak-anak yang berani mengerjakan di depan, kalau benar nilai ulangan depannya sudah saya tulis sekarang 90. Kalau nilai depannya itu nggak dapat 90, pakai nilai yang sekarang 90. Kalau yang depan 100, berarti nanti pakai yang depan. Kadang saya pakai seperti itu supaya anak itu ada antusias, ada ketertarikan untuk berpendapat
SMA dong Pak. Tapi untuk semester ini kemarin ya ada beberapa anak lah Pak, mungkin 3 sampai 4 itu yang berani maju ke depan, berani mengangkat nama. Makanya kalau udah sering ke kelas tuh pas kita udah mulai membantu lebih enak mereka buat kita itu Pak, yang harus sampai. Itu ya Pak, ada bonding, makanya dibangun. Meskipun tidak ada siklus, dengan masuk kelas tidak apa-apa. Untuk 1 mapel, beban nanti 2 mapel, tidak apa-apa. Itu harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu nanti jangan tidak ada bonding sama anak-anak. Jadi ketika pas ujian apa yang akhir itu mungkin itu nanti tetap kesulitannya di situ, bukan dari anak. Kalau kita sudah ada bonding sama anak, anak baru lihat kita ngasih kode, kita ngasih kode gerakan atau apa, anak-anak langsung sesat seperti itu. Jadi kayak anak itu juga aku merasa ini juga berusaha, saya harus berusaha. Saya itu menemukan kemarin saya kan masuk kelas ya Pak, dengan kan absen. Di situ saya kan masih tugas yang bahasa Indonesia. Ketika saya ngomong itu mereka tuh nggak nurut, tapi ketika saya sudah menuliskan di papan mereka tuh langsung iya, jadi kayak wah, ternyata mereka tuh bisa ngikut arahan gitu. Jadi sudah mulai mungkin merasa ini guru saya atau ya, jadi nanti kan dengan seiring dengan itu sering menghadapi anak, insting ketika menghadapi anak, misalnya kita pakai suara itu anak tidak fokus, nggak mau langsung nulis. Kadang nulis itu lama, diganti jadi metodenya digital seperti itu. Kalau ulangan lama, ganti ditampilkan di proyektor, nanti soalnya digeser-geser, anak jadi apa? Terpacu. Kemarin saya juga seperti itu. Ulangan kok mesti lama. Akhirnya saya tampilkan di proyektor, saya buat lembar jawabannya yang hitam yang pakai scan itu. Akhirnya yuk selesai tepat waktu. Karena apa, anak fokus terus itu. Kalau Pak Dana nggak akan ulangi lagi, terlewat ya sudah, gitu kan. Jadi memang kadang kita harus punya skenario cadangan. Ketika skenario yang kita tulis itu tidak berhasil, maka sedikit dibelokkan itu tidak apa-apa. Atau kita tambah, misalnya sudah nggak kondusif karena sudah terlihat lelah atau apa, ya kita beri di situasi ini. Yang mudah, mobilnya sudah diunggah, tujuannya tinggal jadi dia langsung berangkat saja. Kalau triknya misalnya itu apa, kalau untuk kos pakai data lemot ya, dengan pas kesini itu kan pagi langsung diunggah, tidak apa-apa. Nanti jadinya kosnya mau diunggah sudah kan, pakai saja tidak apa-apa. Nanti ditinggal kemana ditaruh situ, nanti kan otomatis dia ngakut terus, meskipun terjeda kalau ikut ngakut terus. Jadi Saya ingin bertanya untuk videonya nanti kan tidak diupload, misalkan video tersebut diupload di YouTube, terus refleksinya diupload juga, itu nanti 2 link yang berbeda ada Pak? Nanti dituliskan seperti yang semester kemarin kan dimasukkan ke dalam Word, itu link video, link refleksi, itu beda ada Pak? tapi nanti kalau itu Maksudnya untuk siklus ini Pak? untuk itu digabung ya Pak ya? ada durasi maksimal ya, kalau nggak salah 40 menit. Kalau siklus ini nggak ya? Sejauh ini belum ada. Kemarin Budi malah bilang full. Iya, nggak usah dilihat full. di Mintanya itu video full malah bagus. Misalnya ada video refleksi mata sendiri ya disematkan di dalam video kan, misalnya video full, video refleksi seperti itu. Nah, iya, saya ketika kalian perlu apa
medianya kok kertas gulungan kan pakai poster kan kadang pakai poster gambar kadang juga pakai proyektor kan di sekolah itu juga dulu itu belum ada proyektor di sekolah saya tahun 2010 kan jadi saya ke kampus dulu pinjam proyektor tak masukkan di tas saya minjemnya pakai KTM kan kalau di kampus kan dulu tinggal KTM terus proyektornya dibawa kalau dulu seperti itu dulu spesial di sana Jaminannya KTM berarti ya? iya sebenarnya KTM dulu kamu kan punya proyektor banyak tinggal KTM